Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial bab 3 Gaya di sekitar kita. Topik D, mengapa kita tidak melayang di udara, halaman 90 sampai 94. Proyek belajar. Mari kita membuat sebuah produk yang memanfaatkan gaya. Kalian bisa memilih untuk membuat salah satu dari produk berikut ini. Yang pertama, membuat sebuah alat pelontar yang bisa melontarkan sebuah benda dengan jarak yang jauh. Yang kedua, membuat sebuah pesawat kertas dengan modifikasinya pada bagian sayap pesawat dan bentuknya. Langkah pekerjaan proyek. Yang pertama, buatlah produk sesuai dengan yang kalian pilih. Jika kalian memilih akses internet, maka mintalah bimbingan guru atau orang tua untuk membantu mencari informasi yang berguna untuk proyek belajar kalian. Yang ketiga, jika mempunyai ide lain, silahkan konsultasi dengan guru kalian. Lakukan uji coba terlebih dahulu. Jika produk selesai dibuat, kalian masih bisa memperbaikinya jika ada kesalahan. Demonstrasikan produk ini di depan teman dan gurumu. Hasil pekerjaan proyek yang pertama. Buatlah laporan untuk menceritakan hasil proyek yang kamu lakukan yang berisi judul, alat dan bahan, cara pembuatan, hasil uji coba. Nah, kita akan bahas yang atas terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kan ada nomor 2. Nomor 2 kita kesampingkan terlebih dahulu, kita bahas ini. Judulnya misalkan, pesawat kertas sutel. Nah, alat dan bahan yang digunakan kertas origami. Cara membuatnya seperti ini, misalkan saja seperti itu. Jadi, membuat pesawat sederhana menggunakan kertas origami yang berbentuk persegi. Langkah dan cara pembuatannya seperti ini. Lalu, hasil uji coba. Uji coba bermain pesawat kertas dapat diterbangkan menggunakan gaya otot dan pesawat kertas tersebut lama-kelamaan jatuh ke tanah karena ada gaya gravitasi bumi. Kesimpulan dari uji coba ini adalah pesawat kertas dibuat dengan menggunakan kertas origami berbentuk persegi. Hasil dari pesawat kertas dapat digunakan untuk bermain, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu, tadi kan kita sudah menyelesaikan yang atas ini. Sekarang kita selesaikan yang nomor 2 ini ya. Jawablah pertanyaan berikut ini untuk membuat bagian simpulan. Oke, kita akan bahas yang A terlebih dahulu. Apa jenis gaya yang bekerja pada produk tersebut? Oh ya teman-teman, di sini ada pada halaman 91. Oke. Nah, jadi yang terjadi pada percobaan ini adalah gaya otot dan gaya gravitasi. Bagaimana bentuk gaya yang terjadi? Nah, gaya yang terjadi adalah dorongan. Apa pengaruh gaya terhadap benda? Benda diam menjadi bergerak. Refleksi kegiatan proyek. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, teman-teman. Mari kita perbesar. Ini ada pada halaman 91 ya. Apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat membuat alat ini? Nah, ternyata kertas origami bisa dibuat. Ini dibuat ya teman-teman, dibuat mainan dengan bantuan otot. Nah, ini dibuat, maaf Kak Wafik salah ketik, kalian bisa memperbaiki sendiri, ini dibuat. Nah, apa hambatan yang kalian dapat saat melakukan proyek ini? Misalkan kalian memiliki hambatan, kalian tulis. Nah, apa saja hambatannya?
saya kesulitan dalam membuat pesawat sederhana, atau mungkin saya kesulitan dalam mengumpulkan bahan. Apakah kalian merasa sudah cukup mandiri saat melakukan proyek ini? Mengapa? Iya, saya sudah merasa mandiri. Kenapa? Karena saya mengumpulkan bahan dan membuatnya sendiri meski saya sedikit kesulitan. Apakah kalian sudah merasa cukup kreatif saat melakukan proyek ini? Nah, mengapa? Iya, saya sudah cukup kreatif. Kenapa? Karena saya membuat pesawat dan menghiasinya semenarik mungkin. Sikap apa yang akan kalian perbaiki untuk proyek selanjutnya? Sikap pantang menyerah dan juga kreatif. Saya ingin menambah kreativitas saya agar kedepannya saya lebih bagus membuat pesawat tersebut. Misalkan saja seperti itu. Lalu, di sini ada gaya, ada peta konsep pada halaman 92, teman-teman. Nah, gaya itu berupa apa? Dapat mempengaruhi apa? Jenisnya apa saja? Nah, Kak Wafik akan memperbesar. Gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Lalu, dapat mempengaruhi apa saja? Nah, Kak, tulisannya terlalu kecil. Oke, saya akan memperbesar. Gaya dapat mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Lalu, misalnya mendorong meja. Lalu, benda yang bergerak menjadi diam. Misalkan mengerem sepeda. Lalu, benda berpindah tempat. Misalkan saja berjalan kaki atau berpindah tempat. Lalu ada dua lagi, menentukan dan mempengaruhi arah benda. Contohnya, pembuatan kompas. Benda menuju pusat bumi. Nah, ini termasuk gaya gravitasi, teman-teman. Nah, lalu jenis-jenisnya apa saja? Ada gaya magnet, gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya gravitasi. Saya akan memperbesar ketika tulisannya kurang besar. Nah, tadi ada gaya magnet yang pertama. Gaya magnet adalah gaya yang menarik beberapa benda berbahan besi, nikel, baja, dan kobalt. Lalu ada juga tadi gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan untuk menarik, mendorong, atau memindahkan benda. Lalu ada juga tadi gaya gesek, ada gaya pegas, dan ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik benda-benda di permukaan bumi menuju ke pusat bumi. Ini ada pada halaman 92. Uji pemahaman. Kemanakah arah gayanya? Deskripsikan gaya yang terjadi serta arahannya pada gambar-gambar berikut. Ini ada gambar A sampai gambar D. Apa saja sih gambarnya? Nah, gambar A itu kegiatannya. Di sini kita mendapat dua tugas, teman-teman, yaitu mendeskripsikan kegiatan dan arah gayanya. Gambar A itu seorang anak menarik katrol sumur untuk mengambil air, sedangkan arah gayanya menuju ke bawah atau mendekati anak. Kurang lebih seperti ini. Ini ada gambar A, B, C, dan D. Sesuai dengan soalnya ya. Ini kan ada A, B, C, D. Lalu, mendeskripsikan gambar. Gaya ada di sekitar kita. Perhatikan gambar-gambar berikut dan jelaskan bagaimana cara orang yang ada di dalam gambar menggunakan gayanya. Serta tunjukkan juga ya, perhatikan tujuan maksudnya ya. Sekarang giliran kalian menggambar aktivitas yang sering kalian lakukan dengan menggunakan gaya. Nah, ini ya. Jadi gambar A ini mendorong troli berada untuk memindahkan barang yang banyak.
Lalu yang B ini mendorong dan menarik cangkul untuk menggali tanah. Yang C menarik tali yang ada di tiang bendera untuk bisa mengibarkannya. Yang D mendorong kayu atau pedal sepeda dengan telapak kaki supaya bisa melaju ke depan. Nah, seperti itu gambar A sampai gambar D. Ini ada pada halaman 93. Lalu, studi kasus. Nah, studi kasus ini Aga hendak membeli sepeda untuk dipakai pergi ke sekolah setiap harinya. Jalan yang harus ditempuh untuk menuju ke sekolahnya terbuat dari tanah. Terkadang jika telah hujan, jalan ini menjadi licin. Saat di toko sepeda, Aga mendapati dua jenis sepeda yang berbeda bentuk bannya. Dilihat dari kondisi jalan yang dilewati Aga, menurut kalian sepeda mana yang harus Aga pilih dan mengapa? Nah, ada yang bannya itu seperti ini teman-teman, kasar. Nah, yang A ini bannya halus. Menurut Kak Wafik, sebaiknya Aga itu memilih yang B. Kenapa? Karena permukaan ban sepeda yang B ini kasar dan akan membantu Aga dalam mengurangi gaya gesek pada permukaan atau pada jalan. Nah, kalian tulis sampai titik ini saja sudah benar. Ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Studi kasus yang terakhir. Pernahkah kalian melihat parasut, teman-teman? Nah, alat ini dipakai sebagai alat penyelamat dalam pesawat jika terjadi kondisi darurat saat terbang. Orang akan terjun bebas dari pesawat dengan menggunakan parasut. Menurut kalian, mengapa desain parasut harus dibuat lebar dan terbuat dari bahan yang ringan? Kenapa parasut di model seperti ini? Karena agar saat melakukan terjun payung tidak langsung jatuh meluncur ke tanah, tapi parasut melayang-layang dulu di udara. Sehingga semakin banyak hambatan udara dengan benda yang terkena gaya gravitasi akan membutuhkan waktu cukup lama untuk jatuh ke permukaan tanah. Nah, kalian tulis sampai titik ini saja, ini sudah benar. Namun ketika kalian ingin menulis semuanya itu lebih baik. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oh ya, di sini jangan lupa like, comment, subscribe ya. Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.